Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita bisa ketemu ya, silaturahmi. Dan ini mungkin nanti proses sharing. Tadi udah dimulai dari banyak sekali fakultas. Dan ini adalah informasi untuk kalian semua, termasuk juga mungkin guru-guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Nanti bisa jadi bahan pertimbangan mana yang kemudian fakultas dan prodi-prodi di bawahnya yang mungkin bisa menjadi prioritas untuk kemudian dimasuki nanti. Yang saya hormati para dekan, di sini ada kolega saya nih, dekan psikologi, dekan syariah, wakil dekan Usuluddin, Apni ya. Oke, saya mulai dulu dari tingkat penetrasi internet di Indonesia tinggi ya, itu 77%. Sekitar 213 juta pengguna internet aktif di di Indonesia. Kemudian yang kedua, milenial dan Gen Z besar nggak? Besar sekali. Kemudian apa yang biasa dipakai? Digital. Kenapa? Karena kalian termasuk yang disebut dengan digital native ya. Kemudian yang ketiga, media massa di Indonesia banyak nggak? Sebut aja 5. Satu misalnya MNC ya. Kemudian yang kedua Kompas Gramedia. 3 apa? Jawa Post Group ya kan. Kemudian yang keempat Viva Group, di dalamnya ada TV One. Kemudian yang kelima tadi Tribun ya, Tribun itu masuk di Kompas Gramedia Group. Ada lagi nggak? Tempo Graffiti ya, dan banyak sekali. Menurut penelitian ada 16 grup besar di Indonesia. Oke, itu menyuplai banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ya. Dan kalau kita bicara soal media massa, banyak nggak profesinya? Banyak, jurnalis ya, videografer, kemudian scriptwriter, kemudian apalagi? Reporter, kemudian kameramen gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal media, tentu profesinya banyak sekali. Dan itu sekarang industri menyerap banyak sekali alumni Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, banyak sekali yang terserap di MNC, di Kompas, kemudian di Jawa Post, dan juga di banyak sekali institusi media. Belum lagi jadi videografer, belum lagi jadi konten kreator dan macam-macam. Termasuk bukan hanya untuk berita, tapi juga untuk kepentingan institusi seperti kementerian. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin bicara soal 3 hal terakhir nih. Pertama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu adalah proses pengintegrasian keilmuan yang khas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa? Kalau di UI mungkin ada ilmu komunikasi ansih, ilmu komunikasi aja. Di Unpad juga sama. Di sini sengaja diintegrasikan 3. Pertama adalah keilmuan, keislaman, keindonesiaan. Maka Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi gitu ya. Sehingga kemudian bisa memberikan pondasi yang kuat nilai keislaman, tapi juga skill, knowledge ya, kemudian juga sikapnya terbangun di Fakultas Dakwah dan Komunikasi supaya kemudian jurnalisnya jurnalis yang punya nilai-nilai keislaman gitu ya. Kemudian Anda nanti broadcaster, selain punya skill broadcasting, tapi juga pemahaman keislamannya bagus, pemahaman keindonesiaannya bagus gitu ya. Kemudian juga nanti misalnya ada pekerja sosial dari profesi kesejahteraan sosial, itu juga nanti bisa menjadi pekerja sosial yang punya nilai-nilai keislaman. Termasuk juga profesi lain seperti misalnya di manajemen dakwah, sekarang itu ada bisnis yang sangat prospektif di Indonesia dan juga di dunia, yaitu misalnya bagaimana memanage haji dan umroh ya kan, tidak semata sebagai ritual ibadah, tetapi punya side effect-nya yaitu ekonomi, dan itu luar biasa. Kami salah satu institusi yang dipercayai untuk membuat yang disebut dengan program sertifikasi
manasik haji ya, dan itu luar biasa. Banyak sekali yang kemudian ikut. Dan proses itu menurut saya bisa kemudian menjadi salah satu ke depan ya, karena Indonesia ini the big Muslim country, negara muslim terbesar, maka jamaah haji Indonesia itu luar biasa berlimpah, Pak Taufan. Termasuk juga umroh itu luar biasa banyak, sehingga kemudian ini bisa kemudian menjadi pengelolaan yang jauh lebih baik lagi saat ini dan ke depan melalui sumber daya manusia yang punya kualifikasi memadai, dan itu biasanya disiapkan di kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Prodi Manajemen Dakwah. Tadi kan ada kesejahteraan sosial ya, ada manajemen dakwah, ada bimbingan penyuluhan Islam. Kemudian ada lagi misalnya kalau kita bicara jurnalistik, itu jurnalistik itu penting sekali. Kenapa? Karena dunia informasi sekarang butuh sumber daya manusia, jurnalis yang handal, yang punya kualifikasi memadai untuk menginformasikan banyak hal dengan tepat, dengan cepat, tetapi juga tanggung jawab. Itu yang disebut dengan tanggung jawab sosial ya. Seperti misalnya adik-adik, kalau kita lihat bagaimana sekarang jelang pemilu, media memberitakan banyak hal, kalau tidak punya nilai-nilai yang baik, nilai moral yang baik, nilai keislaman yang baik, itu bisa memberitakan apa aja, termasuk mungkin menyebarkan hoax ya kan. Oke, terakhir nih ya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu bisa kemudian nanti menjadi mitra untuk tumbuh kembangnya teman-teman siswa yang nanti kemudian masuk di perguruan tinggi untuk mengembangkan banyak hal. Mengembangkan banyak hal itu terutama ya, kalau saya sekarang perhatikan, dunia ini akan semakin butuh orang-orang yang kompeten, punya kualifikasi memadai, termasuk siap di dunia kerja. Makanya tidak cukup knowledge, tapi butuh skill. Dan di fakultas kami salah satu fakultas yang banyak sekali proporsi mata kuliah yang mengembangkan skill. Contohnya misalnya produktiviti dan radio, gitu. Itu mata kuliah skill. Kemudian misalnya editing naskah, ya kan. Kemudian editing videografi misalnya. Itu semua skill, tetapi juga tentu dikombinasikan dengan banyak hal menyangkut knowledge-nya, seperti misalnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu yang tentu menyangkut keindonesiaan. Nah, saya pikir itu ya yang ingin saya sampaikan. Yang jelas nanti kalau tertarik buka aja di FDCOM UIN Aceh ID. Nah, nanti silahkan dieksplor informasinya di situ, apa aja yang kemudian mau diperdalam, nanti juga bisa di sharingkan di forum ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu, Pak. Ya. Untuk sesi tanya jawab untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin dari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Di dunia teknologi sekarang semakin berkembang. Dari adanya AI sekarang, bahkan TV One itu pernah memperkenalkan penyiar berita menggunakan AI. Nah, jika mahasiswa ataupun calon mahasiswa mengambil jurusan ini, apakah peluang kerja di masa depan ilmu komunikasi ini ke depannya akan berkurang ataupun bertambah banyak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini salah satu yang sering didiskusikan di satu mata kuliah ya, namanya teknologi komunikasi. Dan salah satu perkembangan itu adalah soal AI. Apakah itu kemudian jadi peluang atau tantangan? Ini bisa menjadi peluang, ya. Kenapa? Karena AI ini kan sebenarnya akan terus bertransformasi juga. Nah, siapa yang kemudian harus mengendalikan? Tentu jangan teknologi mengendalikan manusia, tapi manusia yang mengendalikan teknologi. Makanya kemudian di fakultas kami itu banyak sekali jadi bahasan tuh, ya, termasuk antara lain mengoptimalkan AI di dunia media informasi, seperti misalnya tadi bagus sekali pertanyaannya, misalnya di stasiun televisi.
Saya ini kan juga hampir setiap hari ya bersentuhan dengan media, terutama media massa ya, televisi, dan saya juga menulis di beberapa media cetak ya seperti di Kompas ya dan di Media Indonesia. Kalau sejauh pengalaman saya, memang teknologi AI ini sekarang terus juga berkembang untuk TV-TV berita. Tetapi yakinlah itu tidak akan bisa menggantikan gitu ya yang disebut dengan human atau sifat-sifat yang ada dalam konteks diri manusia. Manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya maksud saya gitu ya. Makanya kemudian yang paling menarik adalah SDM yang siap untuk menguasai AI kayak apa, transformasinya kayak apa, dan kemudian memanfaatkannya seperti apa. Nah itu yang kemudian yang paling penting sebenarnya. Makanya saya yakin selalu dibutuhkan SDM yang siap menguasai AI sekaligus mengadaptasi perubahan-perubahan lain yang mungkin saja bukan hanya AI ke depan. Dan itu menjadi bahan yang kita kaji tuh di beberapa perkuliahan, termasuk tuh ada dosennya tuh Bu Fauziah tuh di belakang ya. Itu Bu Fauziah itu juga banyak bicara soal komunikasi, makanya kalau kalian nanti kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu salah satu materi yang biasanya juga jadi bahan diskusi ya. Ya, oke, ada lagi? Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh. Ya, mohon izin bertanya kepada Pak Dekan. Nama saya Ahmad Syauqi Hafiz dari MA Darussunnah Ciputat. Kami di sini ingin menanyakan terkait apakah lulusan Fitkom UIN ini bisa bekerja sebagai public relation di suatu perusahaan. Terima kasih. Oh iya, saya langsung jawab ya. Terima kasih. Ini bagus sekali, jelas ya. Banyak sekali alumni kita yang terserap juga di dunia public relation. Karena juga ada mata kuliah terkait dengan PR juga di KPI. Ya Bu Fauziah ya, itu ada mata kuliah public relation. Dan di magang-magang ada yang pilihannya magang di dunia public relation. Jadi selain di jurnalistik, KPI itu boleh magang di institusi-institusi seperti menjadi public relations. Ya, ini mungkin bisa jadi tambahan kompetensi ya. Dan faktanya hari ini alumni kita banyak yang misalnya di perbankan, di dunia PR-nya, kemudian di institusi-institusi kementerian, di humas ya. Banyak sekali alumni kita yang menjadi humas institusi, termasuk juga di NGO-NGO menjadi institutional communicationsnya. Ya, itu mungkin bisa jadi alternatif di luar pilihan sebagai jurnalis. Tapi yang jelas ada beberapa mata kuliah seperti misalnya public speaking untuk menguatkan itu, public relations, kemudian komunikasi organisasi, itu ada mata kuliahnya khusus tuh. Kalau yang suka dengan komunikasi tapi di wilayah politik ada namanya mata kuliah komunikasi politik tuh. Seperti saya kompetensinya di komunikasi politik. Jadi kajian saya kebetulan komunikasi politik. Bu Fauziah itu kalau nggak salah media studies ya. Itu jadi silahkan dipelajari nanti dan mungkin bisa jadi bahan profesi. Cukup? Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak dari teman-teman yang daring. Ya. Ini ada pertanyaan yang kedua, kira-kira kegiatan praktikum. yang kedua, apabila ingin bergabung sebagai siswa jurnalistik, apakah harus memiliki basic multimedia? Ya. Jadi sebenarnya untuk masuk jurnalistik tidak harus selalu punya basic multimedia. Nanti akan dikaji bersama-sama dari semester 3 itu udah banyak sekali mata kuliah yang memberi basic multimedia. Termasuk nanti kalau udah semester 5 ke atas itu udah mata kuliah yang terhubung dengan kompetensi prodinya masing-masing. Seperti kalau jurnalistik itu banyak sekali mata kuliah yang menguatkan apa yang ditanyakan tadi ya soal multimedia.
Jurnalistik sekarang kan tidak hanya cetak ya, tapi jurnalistik sekarang juga merambah ke dunia audiovisual. Saya sih melihat dunia audiovisual ini diminati oleh banyak sekali Gen milenial dan Gen Z, termasuk podcast, gitu ya. Nah, mata kuliah itu sebagai pengetahuan sekaligus skill. Contoh ya, interview itu kan ada tekniknya. Kemudian misalnya saya kasih contoh lain, ada mata kuliah namanya produksi TV radio. Nah, itu bagaimana misalnya menjadi floor director dalam konteks misalnya produksi satu siaran, ya. Kemudian bagaimana misalnya editing dari satu produksi yang sudah dibikin. Nah, itu semua adalah ada lagi namanya mata kuliah manajemen media massa. Ah, itu manajemen media massa nanti berkaitan dengan bagaimana memanage institusi media. Tapi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi bukan hanya jurnalistik gitu maksud saya. Ada yang lain. Contohnya adalah manajemen dakwah, bimbingan penyuluhan Islam, kemudian pengembangan masyarakat Islam, kesejahteraan sosial. Banyak sekali alumni kesejahteraan sosial yang terserap di profesi-profesi yang terhubung dengan institusi kesejahteraan sosial, baik itu Kemensos kalau pemerintahannya maupun NGO-NGO bidang kesejahteraan sosial. Ya, nanti bisa dieksplor lebih banyak lagi. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti boleh main ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi, termasuk ada laboratorium. Kita punya TV Dakwah dan Komunikasi namanya DNK TV. Kita punya RDK TV ya. Kemudian kita punya juga beberapa laboratorium seperti pusat konseling keluarga ya. Kemudian kita juga ada pusat-pusat kajian lain, ada 7 pusat yang kemudian ada di fakultas kita yang terhubung dengan prodi. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.